9418250100020 akan mempresentasikan hasil jawaban UTS Statistik dan Probabilitas dengan dosen pengampu Ibu Sarwati Rahayu, ST MMSI. Nah, soal yang pertama itu adalah mengenai uji chi-square dengan soal sebagai berikut. Nah, jadi di sini kita udah ada data hasil pengamatan jumlah pembelian selama 1 minggu dengan 5 varian minuman A, B, C, D, E. Di sini ada OI-nya yaitu frekuensi observasi. Dengan A itu 20, D itu 18, C itu 22, D 15, E 25. Jadi jumlah OI-nya itu ada 100. Dan dari hasil tabel yang udah kita buat ini, kita langkah pertama yaitu menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada H0. Jadi H0 itu mengikuti perbandingan dari varian minuman. Jadi ada A banding B banding C banding D banding E. Nah, sama dengan itu dia semua itu banding 1. Jadi 1 banding 1 banding 1 banding 1 banding 1. Nah, itu H0 ini itu adalah preferensi pelanggan terhadap kelima varian minuman secara merata, dan hasilnya itu sama A banding B banding C banding D banding E itu tidak sama dengan 1 banding 1 banding 1 banding 1 banding 1. Itu artinya preferensi pelanggan terhadap kelima varian minuman itu tidak merata. Selanjutnya tahap kedua yaitu kita akan menentukan taraf signifikansi. Nah, diketahui di soal bahwa taraf signifikansinya itu alfanya atau tingkat kepercayaannya itu adalah 95% atau sama dengan 0,05. Ini alfanya. Dan selanjutnya kita akan menentukan DF. Rumus DF sendiri itu adalah K-1. K itu adalah jumlah dari variabelnya, ya kan? Jumlah dari variabel itu dari 5, berarti 5 dikurang 1 sama dengan 4. Nah, ini hasil dari DF-nya. Selanjutnya untuk menentukan X tabel. Jadi kita menggunakan tabel DF untuk menentukan tabelnya. Nah, X kuadrat tabel. Nah, X kuadrat tabelnya itu dalam tabel nanti menunjukkan si DF ini. DF ini 4, berarti kalau di tabel itu yaitu 9,488. Nah, cara menghitung X kuadrat tabel untuk uji chi-square itu sendiri yaitu tadi diperoleh nilai DF-nya itu sama dengan 4. Nah, sedangkan alfa atau tingkat kepercayaannya itu 0,05. Jadi kita melihat DF-nya dulu, yaitu DF-nya ada 4 dengan alfanya 0,05 sebagai berikut tabelnya. Jadi ada di baris keempat dengan alfa 0,05, yaitu berarti ada di 9,488, 4 dan 0,05. 9,488 diperoleh dari sini. Nah,
untuk yang selanjutnya kita akan mencari hasil dari X kuadratnya. Masih di statistik uji. Rumusnya X kuadrat sama dengan sigma di atasnya K, terus ini bawahnya I sama dengan 1. Nah setelah itu kita sama dengan rumusnya, yaitu dalam kurung OI dikurang EI kuadrat dibagi EI. Nah ini adalah rumusnya. Nah rumusnya adalah EI sama dengan sigma OI dibagi K. Nah sigma OI yaitu jumlah dari O yang tadi. Nah ini jumlah dari O yang tadi itu kan ada 100. Jadi kita tulis sama dengan EI sama dengan 100 dibagi K-nya. K-nya itu kan kita dapat ada 5 ya, karena ada 5 varian nilai A, B, C, D, E. Jadi K-nya itu 5. Jadi 100 dibagi 5 sama dengan 20. EI-nya sama dengan, jadi EI sama dengan 20. Nah kan kita udah langsung buat tabel EI hari ini langsung 20-20. Nah itu diperoleh dari sini. Jadi EI yang ada di samping tabel, yang ada di samping kolom OI itu 20 dapat dari sini, karena itu jumlah dari O atau OI itu 100, kita bagi K itu ada 5, jadi 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi masing-masing varian nilai itu EI nya sama dengan 20. Nah setelah itu kita masukin data di OI dikurang EI kuadrat ini, diperoleh dari ini. Yang pertama yang A dulu kita masukin sampai E sama dengan OI 20 dalam kurung 20 dikurang 20 kuadrat ditambah 18 dikurang 20 kuadrat ditambah 22 dikurang 20 kuadrat ditambah 15 dikurang 20 kuadrat ditambah 25 dikurang 20 kuadrat. Nah ini semuanya kita bagi EI itu tadi ada 20, jadi per 20. Nah setelah itu kita hasil berapa totalnya. 20 dikurang 20 itu habis ya, jadi 0 kuadrat ditambah 18 dikurang 20 itu minus 2, jadi minus 2 kuadrat ditambah 22 dikurang 20 itu 2, jadi 2 kuadrat ditambah 15 dikurang 20 itu minus 5, jadi minus 5 kuadrat ditambah 25 dikurang 20 itu 5, jadi 5 kuadrat dibagi 20. Di sini ada. Nah ini udah kita kuadratin masing-masing. Sekarang kita jumlahkan. Jadi 0 kuadrat itu 0 ditambah minus 2 kuadrat itu positif, jadi 4
ditambah 2 kuadrat itu 4, ditambah minus 5 kuadrat itu jadi positif 25, tambah 5 kuadrat itu 25. Sekarang kita udah dapetin hasilnya, yaitu ada dari 0 kuadrat itu 0, minus 2 kuadrat jadinya positif 4, terus 2 kuadrat itu 4, minus 5 kuadrat itu 25, 5 kuadrat itu 25. Nah, lalu setelah itu kita bagi 20. Nah, setelah kita bagi 20, sekarang kita jumlahkan dulu. 0 tambah 4 itu 4, 4 tambah 4 itu 8, 25 tambah 25 itu 50, jadi 58. 58 dibagi 20 terus ambil bisa gunain kalkulator. 58 dibagi 20 hasilnya 2,9. Jadi statistik ujinya hasilnya dapat 2,9. Selanjutnya, yang keempat ada kriteria uji. Nah, jika X kuadrat itu lebih besar dari X kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Jika X kuadrat itu lebih kecil dari X kuadrat tabel, maka H0 diterima. Jadi yang terakhir adalah kesimpulannya. Nah, karena 2,9 itu lebih kecil dari 9,488, maka H0-nya diterima. Jadi H1 kelima varian frekuensi dari minuman tadi atau pelanggan itu secara merata. Nah, sekarang yaitu ada soal yang kedua tentang uji ANOVA. Nah, diketahui soalnya adalah sebagai berikut. Nah, dari soal tabel tentang karyawan yang memiliki ketiga shift, yaitu dapat dibuat tabelnya seperti ini. Diketahui datanya yaitu ada 5 karyawan yang terdiri dari shift pagi, shift siang, dan shift malam. Karyawan yang pertama, shift paginya itu sebanyak 50, shift siangnya 45, shift malamnya 40. Karyawan yang kedua, shift paginya 55, shift siangnya 48, sampai karyawan yang kelima dengan shift malamnya 38. Nah, di sini sudah ada masing-masing shift, yaitu ketiga shift. Sekarang kita jumlahkan terlebih dahulu dari shift pagi, yaitu 50 ditambah 55 tambah 53 tambah 52 tambah 54. Nah, kita bisa gunain kalkulator. Nah, hasil yang dari shift pagi itu ada 264. Ada di 264. Nah, untuk shift siang kita juga bisa jumlahin pakai kalkulator. Nah, untuk shift siang itu setelah kita jumlahkan 45 tambah 48 tambah 46 tambah 47 tambah 49 itu hasilnya ada di 235. Nah, untuk selanjutnya shift malam kita jumlahin 40 tambah 42 tambah 39 tambah 41 ditambah 38. Nah, hasilnya itu ada di 200. Nah, dari hasil masing-masing shift ini jumlahnya kita jumlahkan 260.
ditambah 235 ditambah 200. Hasilnya itu ada di 699. Jadi hasilnya yaitu 699. Nah, shift pagi itu bisa kita tulis T1 lalu N1-nya atau N dari shift pagi ini, N1-nya itu sama dengan ada 5, lalu selanjutnya T2 dot N2-nya itu ada 5 juga. Nah, selanjutnya di shift malam ini T3 dot yaitu N3, jumlah data yang shift malam N3 sama dengan 5. Nah, selanjutnya untuk hasilnya ini kita tulis T dot dot. Nah, N-nya yaitu atau N besarnya dari ke total ke semua ini N1 ditambah N2 tambah N3 itu berarti 5 tambah 5 tambah 5 yaitu 15. Nah, jadi untuk datanya yang sudah kita peroleh ini sebagai berikut. Nah, selanjutnya yang pertama kita bakal tentuin hipotesisnya. Jadi hipotesisnya itu ada H0 yaitu perbandingannya dengan μ1, μ2 dan μ3 karena di sini ada 3 shift. Terus jadi artinya itu tidak ada perbedaan rata-rata produktivitas antar ketiga shift kerja. Nah, H1-nya itu ada μi tidak sama dengan μj, yaitu artinya ada perbedaan rata-rata produktivitas antar ketiga shift kerja. Nah, yang kedua kita tentukan taraf signifikansinya. Diketahui di soal bahwa alfa atau tingkat kepercayaannya itu 95% atau sama dengan 0,05. Jadi alfanya 0,05. Nah, selanjutnya DF1-nya itu rumusnya K dikurang 1. Jadi K-nya itu banyak variabelnya. Variabelnya itu kan atau shiftnya itu kan ada 3. Jadi K-nya itu 3 dikurang 1 sama dengan 2. Lalu di sini ada DF2. F2 rumusnya itu N min K. Jadi N-nya itu total seluruh dari N1, N2, N3 itu ada 15. Jadi 15 dikurang K-nya itu tadi 3. Jadi 15 dikurang 3 sama dengan 15. Dan dari temuan alfa DF1 dan DF2 ini kita lihat pada F tabelnya. Nah, F tabelnya sebagai berikut. Nah, jadi F tabelnya itu kita lihat DF1 itu ada di 2 atau kolom yang ada angka 2-nya. Terus kita cari DF2-nya ada di angka 12 yang ada angka 12-nya. Jadi 2 sama 12. Nah, itu dapat hasilnya di 3,885. Nah, selanjutnya ada statistik uji. Ini ada tabel ANOVA, itu terdiri dari perlakuan, gelap atau error, dan total. Nah, perlakuan itu kita sebut JKP karena jumlah kuadrat perlakuan.
Selanjutnya kita sebut JKG, yaitu karena jumlah kuadrat galat. Selanjutnya jumlah kuadrat total atau JKT. Nah, ini derajat bebas. Untuk JKP itu K dikurang 1, untuk JKG itu N dikurang K, untuk JKT itu N dikurang 1. Nah, rata-rata jumlah kuadrat itu cuma ada 2, yaitu RJKP dan RJKG. Nah, F hitungnya semua pakai F hitung. Selanjutnya kita akan mencari JKP-nya terlebih dahulu. Nah, rumusnya sama dengan sigma TI dot kuadrat per N kecil I dikurang T dot kuadrat dibagi N besar. Jadi kita masukin TI dot kuadrat ini, yaitu ada 264 kuadrat, kita kuadratin, ditambah 235 kita kuadratin, ditambah 200 kita kuadratin, dan masing-masing itu kita bagi 5 sesuai sama yang tadi sebelumnya, yaitu N1, N2, N3 itu. Dan dikurang T dot kuadrat ini dapat dari yang tadi 699, kita kuadratin, N besarnya itu dapat dari yang tadi jumlah N1 tambah N2 tambah N3 itu 15, jadi 699 kita kuadratin per 15. Dan sama dengan kita bisa hitung pakai kalkulator. Nah, di sini ada di 264 kuadrat itu ada 69.696. Tambah 235 kita kuadratin, itu ada di 55.225. Kalau kita kuadratin itu hasilnya 40.000. Nah, pernya itu per 5 seperti ini. Nah, setelah itu 699 kita kuadratin, hasilnya itu 488,601. Dibagi 15. Nah, ini kita jumlahin dulu berapa. Hasilnya yaitu 164.921 dibagi 5 dikurang 488,601 dibagi 15. Nah, hasilnya ini 164. 921 dibagi 5 itu 32.984,2 dikurang 488,601 kita bagi 15, hasilnya 32.573,4. Hasilnya itu sama dengan kita kurang
hasilnya itu 410,8. Nah, jadi ini JKP-nya dapat 410,8. Nah, untuk selanjutnya adalah kita menghitung JKT-nya dengan rumus sigma x IJ kuadrat dikurang T2 kuadrat dibagi N besar. Sama ini, data ini adalah data yang merupakan data karyawan shift pagi, shift siang, dan shift malam. 50 itu dikeluarkan dari sini, kita kuadratin. Nah, 50, 55, 53, 52, 54 sampai dengan terakhir 38 itu kita kuadratin dan hasilnya yaitu 33.019 dikurang ini tadi T2 kuadrat per N itu diperoleh dari 699 kuadrat dibagi 15 itu hasilnya 488 601 dibagi 15 jadi 488601 dibagi 15 itu hasilnya 32.573,4. Jadi 33.019 dikurang 32.573,4. Kita hitung. Hasilnya yaitu 445,6. Nah, kita udah dapat JKT-nya. Selanjutnya kita akan mencari JKG. JKG itu adalah JKT dikurang JKP yang tadi. JKP yang tadi itu 410,8. Jadi 445,6 dikurang 410,8. Nah, hasilnya kita dapat 34,8. Jadi JKG-nya itu didapetin hasilnya 34,8. Nah, untuk selanjutnya kita mencari RJKP. RJKP-nya itu rumusnya adalah S1 kuadrat sama dengan JKP dibagi K-1. JKP-nya tadi kita peroleh 410,8 dibagi K-nya itu 3 dikurang 1. Jadi 410,8 kita bagi 2. Hasilnya yaitu 205,4. Nah, udah dapat JKP-nya, sekarang kita mencari RJKG. Jadi RJKG itu rumusnya adalah S2 kuadrat sama dengan JKG dibagi N-K sama dengan tadi JKG-nya 34,8 dibagi N-nya itu 15, K-nya 3, jadi 15 dikurang 3 sama dengan 12, 348. Maksudnya 34,8 dibagi 12. Hasilnya 2,9. Dan jadi F hitungnya RJKP dibagi RJKG. Jadi 205,4 dibagi 2,9. Hasilnya yaitu 70,827 sekian. Jadi di sini saya mengambil hasilnya itu di 70,827. Nah, jadi ini hasil dari statistik uji. Untuk selanjutnya yaitu ada kriteria uji. Jika F itu lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak.
Jika F itu lebih kecil dari F stabil, maka H0 diterima. Nah, terakhir kesimpulannya yaitu karena 70,827 lebih besar dari 3,885, maka H0 diterima. Jadi H1 itu ada perbedaan rata-rata produktivitas karyawan antara ketiga shift kerja tersebut. Untuk selanjutnya soal nomor 3 tentang regresi linear berganda dengan soal sebagai berikut. Nah, dari soal tersebut diperoleh datanya. Ini jadi datanya di sini ada nomor respondennya. Jadi jumlah respondennya itu ada 10. Nah, jadi X1-nya, X2 dan Y-nya sudah diketahui dari soal. Nah, kita udah masukin. Nah, sekarang kita mencari X1 kali Y. X1 kali Y dari 10 dikali 23, 2 dikali 7, 4 dikali 15, 6 dikali 17, 8 dikali 23, 7 dikali 22, 4 dikali 10, 6 dikali 14, 7 dikali 20, 6 dikali 19. Nah, sebenarnya X1-nya itu udah ada jumlahnya yaitu 60. X2 jumlahnya setelah dijumlahkan X2 itu ada 40. Nah, Y-nya ada 170. Nah, untuk X1 dikali Y ini didapat hasilnya. Kita jumlahkan, hasilnya itu ada 1122. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu untuk X2 kali Y, sekarang kita cari X2 kali Y yaitu 7 dikali 23 itu 161, 3 dikali 7 itu 21, 2 dikali 15 itu 30, 4 kali 17 itu 68, 6 dikali 23 138, 5 kali 22 itu 110, 3 dikali 10 30, 3 dikali 14 42, 4 dikali 20 80, 3 dikali 19 57. Nah, jadi hasilnya itu kita jumlahkan X2 nya didapetin hasilnya 737. Nah, setelah itu kita mencari X1 dikali X2. Nah, berarti X1 dikali X2 10 dikali 7 70, 2 dikali 3 6, 4 dikali 2 8, 6 kali 4 24, 8 kali 6 48, 7 dikali 5 35, 4 dikali 3 12, 6 dikali 3 18, 7 dikali 4 28, 6 dikali 3 18. Kita jumlahkan hasilnya 267. Nah, selanjutnya mencari X1 kuadrat. Artinya X1 kita kuadratin, berarti 10 kali 10 itu 100, 2 dikali 2 4, 4 kali 4 16, 6 kali 6 36, 8 kali 8 64, 7 kali 7 49, 4 kali 4 16, 6 kali 6 36, 7 kali 7 49, 6 kali 6 36. Kita jumlah hasilnya 406. Nah, selanjutnya mencari X2 kuadrat. Mencari X2 kuadrat berarti X2 kita pangkatin, kita kuadratin. 7 kali 7 itu 49, 3 kali 3 9, 2 dikali 2 4, 4 kali 4 16, 6 dikali 6 36, 5 kali 5 25, 3 kali 3 9, 3 kali 3 9, 4 dikali 4 16, 3 kali 3 9. Apa maksudnya? X2 tadi itu maksudnya 7 dikali 7 sampai 3 dikali 3 itu 9, itu dikuadratin jadi kayak 7 pangkat 7 kuadrat itu kan 7 dikali 7 jadi 49, dan seperti itu sampai seterusnya. Nah, kita peroleh hasilnya, kita jumlah itu 182. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tentukan persamaan dari regresi linear berganda tersebut. Nah, jadi rumusnya itu dia sama dengan A ditambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2. Nah, sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B1 dikali sigma X1 tambah B2 dikali sigma S2. Nah, sigma
X1Y sama dengan A dikali sigma X1 ditambah B1 dikali sigma X1 kuadrat ditambah B2 dikali sigma X1 X2. Selanjutnya sigma X2Y sama dengan A dikali sigma X2 ditambah B2 dikali sigma X1 X2 ditambah B2 dikali sigma X2 kuadrat. Nah, ini persamaan dari radiasi linear bukan. Nah, untuk selanjutnya ini dari persamaan ya yang tadi dari rumus tersebut. Nah, nanti selanjutnya kita akan membuat persamaannya. Jadi ini ada 3 persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Jadi kita akan tulis 170 sama dengan A kali 10 dari 10A ditambah 60 B1 tambah 40 B2. Nah, ini persamaan 1. Untuk selanjutnya 1, 1, 2 sama dengan 50A ditambah 60A ditambah B1 kali 406 itu 406 B1 ditambah B2 kali 27 47 B2. Nah, ini persamaan kedua. Nah, untuk selanjutnya 7 sama dengan 40A ditambah 267 B1 ditambah 182 B2. Nah, ini persamaan ketiga. Jadi ada persamaannya itu ada 3. Ini persamaan 1, selanjutnya persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, selanjutnya kita akan mengeliminasi persamaan yang mau kita eliminasi itu bebas. Di sini saya akan mengeliminasi persamaan 2 dan persamaan 1 terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengeliminasi persamaan 2 dan persamaan 1. Jadi 1122 sama dengan 60A ditambah 406 B1 ditambah 267 B2 170 sama dengan 10A ditambah 60 B1 tambah 40 B2. Jadi ini persamaan 2 dan persamaan 1. Untuk kita mau eliminasi jadi yang persamaan 2 itu kita kali 1, yang persamaan 1 itu kita kali 6. Jadi seperti ini, kali 1 dikali 6. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya 170 dikali 6. Kita hitung menggunakan kalkulator. Hasilnya itu 1020. Dengan 10 kali 6 itu 60 kali tambah 60 kali 6 itu 360. Dikali 6 240. Kita kurangkan. Setelah itu kita eliminasi ini kan udah habis ya, 60A dikurang 60A itu habis. Nah, jadi kita eliminasi, kita coret ya, kita coret. Setelah itu 1122 kita kurangi 1020 itu 102 hasilnya. Ini habis 406 kita kurang 360 itu 46.
267 dikurang 240. Hasilnya adalah 27. Nah, ini jadi persamaan keempat. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengeliminasi persamaan 3 dan persamaan 1. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengeliminasi persamaan 3 dan persamaan 1. Nah, ini persamaan 3 yang atas, persamaan 1 yang bawah. Jadi yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 4 karena kita mau mengeliminasi A-nya. 737 kali 1 tetap 737, 40 dikali 1 40, 267 dikali 1 tetap 267, 182 dikali 1 tetap 182. Untuk yang bawah itu 170 dikali 4 itu 680, 10A dikali 4 itu 40A, ditambah 60 B1 dikali 4 itu 240 B1, ditambah 40 B2 dikali 4 itu 160 B2. Nah, untuk itu kita kurangi 737 dikurangi 680 hasilnya 57. Nah, ini habis ya, karena kita eliminasi A nya tadi 267 B1 dikurang 240 B1 hasilnya 27 B1 ditambah 182 dikurang 160 hasilnya 22 B2. Ini menjadi persamaan kelima. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengeliminasi persamaan 4 ini, persamaan 4 yang tadi kita hitung, dan ini persamaan 5 yang barusan kita hitung. Jadi akan kita eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, untuk selanjutnya di sini saya mengeliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Ini persamaan 4 dan persamaan 5-nya. Nah, untuk itu kita mau mengeliminasi B2-nya, berarti kita harus 27 ini kita kali 22, 22-nya ini kita kali 27. Nah, 102 dikali 22 itu 2244, 46 dikali 22 itu 1012, 27 dikali 22 594, 57 dikali 27 1539, 27 dikali 27 729, 22 dikali 27 594. Nah, karena sama kita mau eliminasi juga B2-nya, jadi kita coret di sini. Lalu 2244 dikurang 1539. Hasilnya 700. Nah, selanjutnya 1012 kita kurang 709. Hasilnya itu 283. Nah, jadi ini hasilnya. Lalu kemudian kita bagi, jadi 705 kita bagi 283. Hasilnya itu 2,49. Jadi kita ketemu nih B1-nya yaitu 2,49. Nah, selanjutnya kita interpretasikan yang pertama koefisien B1 atau promosi. Nah, jadi harga B1 kita masukkan ke persamaan 5 yang tadi. Nah, persamaan 5 itu kan 57 sama dengan 27 B1 ditambah 22 B2. Jadi sama dengan 27 B1 itu kan tadi 2,49. Jadi kita masukin 2,49, kita tambah 22 B2. Nah, kita tulis dengan 27 dikali 2,49 itu hasilnya 67,23 ditambah 22 B2. Nah, selanjutnya nanti 22-nya pindah ruas, 22 B2 pindah ruas ke kiri, jadi 22 B2 dengan 57 dikurang 67,23. Nah, 22 B2 dengan 57 dikurang 67,23 itu hasilnya min 10,23. Jadi B2-nya, nah jadi di bawah 22 B2 sama dengan min 10,23. Nah, 10
min 10,23 itu kita bagi dengan 22, jadi B2 nya diperoleh min 0,4. Nah, untuk selanjutnya yang B atau yang kedua, koefisien B2 atau harga. Jadi harganya 1 yang di awal udah kita temuin 0,49 dan B2 nya min 0,46, kita masukin ke persamaan 1. Persamaan satunya itu kan 170 sama dengan 10A ditambah 60 dan 1 ditambah 40 B2. 170 sama dengan 10A ditambah 60 dan 1 nya 2,49 ditambah 40 B2 nya kita masukin min 0,46, jadi 170 dikurang 170 sama dengan 10A ditambah 60 dikali 2,49 itu 149,4. 40 dikali min 0,46 itu min 18,4, jadi 170 sama dengan 10A ditambah 131. 131 ini diperoleh dari 149,4 dikurang 18,4. Dan selanjutnya 10A ini pindah ruas ke kiri, berarti 10A sama dengan 39. Berarti ini 170 dikurang 131 itu hasil 39. Jadi A nya sama dengan 3,9 dapat dari 39 dibagi 10. Nah, jadi untuk nomor 3 itu gunakan model regresi untuk meramalkan keputusan konsumen dalam kurung Y jika biaya promosinya sama dengan 9 dan harganya itu sama dengan 10. Nah, jadi tadi kan persamaan regresinya itu biasa dengan A tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2 ya. Nah, jadi untuk mencari nomor 3 itu kita masukin, jadi ini dia prediksi sama dengan ini kan tadi 3,9 ya, artinya ditambah B1 nya tadi 2,49 X1, jadi ini dia promosinya itu 9, kita masukin dalam kurung dikurang B2 nya itu kan 0,46 yang tadi, terus X2 nya itu 10 kita masukin, jadi ya prediksi sama dengan 3,9 ditambah 2,49 dikali 9 itu 2,41, 0,46 dikali 10 itu min 4,6. Jadi hasilnya dia prediksi sama dengan total keseluruhan ini adalah 21,71. Nah, kita bisa buletin, jadi kan kalau mau dibuletin itu di atas angka, di atas 5, jadi kita buletin 22, jadi ya prediksinya itu 22. Nah, jadi untuk nomor 4 nya, menurut hasil model faktor mana yang lebih berpengaruh terhadap keputusan konsumen, jelaskan. Jadi faktor yang lebih berpengaruh atau paling berpengaruh itu yaitu promosi X1 lebih berpengaruh karena B1 sama dengan 2,49 itu lebih besar dari B2 sama dengan 0,46. Sekian presentasi jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.